Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dalam sejarah Islam, ada tokoh-tokoh sufi yang telah menempuh jalan ini dengan begitu gigihnya, seperti Imam Al-Ghazali, Abu Hasan Asy-Syadzili, Syekh Jalaluddin Rumi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan Syekh Ibnu Arabi. Masing-masing dari yang saya sebutkan ini, alhamdulillah, mereka telah meninggalkan jejak yang luar biasa dalam dunia ilmu tasawuf, yang memberikan kita beberapa panduan tentang bagaimana mengatasi godaan terbesar dalam perjalanan akhir ilmu makrifatullah. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, ialah keseimbangan dalam kehidupan spiritual dan sosial. Dalam pandangannya, tantangan terbesar dalam meniti ilmu tasawuf adalah menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Beliau memperingatkan kepada kita bahwa terlalu fokus pada hubungan dengan Tuhan bisa membuat seseorang terisolasi dan kehilangan empati terhadap sesama. Dan sebaliknya, jika seseorang terlalu terikat pada hubungan sosialnya dan mengabaikan Tuhannya, ia mungkin kehilangan koneksi spiritualnya. Untuk mengatasi godaan seperti ini, beliau menekankan betapa pentingnya pendekatan yang seimbang dan holistik. Ia menyarankan agar kita selalu menjaga keteguhan dalam hubungan dengan Tuhan, sekaligus memelihara empati dengan hubungan sesama manusia. Dengan cara ini, kita dapat mencapai keseimbangan antara kehidupan spiritual dan sosial, serta mencapai tujuan akhir bertasawuf. Lebih lanjut lagi, beliau juga menekankan betapa pentingnya takziyat al-nafs atau penyucian jiwa. Karena menurutnya, manusia yang jiwanya suci akan selalu mengisi aktivitasnya dengan zikir kepada Allah. Dengan menyucikan jiwa dan hatinya, ia dapat mengatasi godaan dan hambatan dalam perjalanan spiritualnya, serta akan dapat mencapai makrifatullah. Selanjutnya, Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Beliau adalah pendiri tarekat Syadziliyah, dikenal sebagai wali agung yang memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Menurutnya, godaan terbesar dalam meniti jalan tasawuf adalah ego dan nafsu kita sendiri. Ego dan nafsu ini seringkali menghalangi seseorang untuk mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi dan akan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Untuk mengatasi godaan seperti ini, beliau menyarankan berbagai proses, yaitu takziyah atau penyucian jiwa. Proses ini melibatkan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhannya, pengendalian nafsu, dan peningkatan ritual ibadahnya. Meskipun takziyah bukanlah proses yang mudah, ia membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan komitmen yang kuat. Namun dengan bimbingan dari seorang guru spiritual dan bantuan langsung dari Allah, seorang sufi akan dapat berhasil mengatasi godaan ego dan nafsunya sendiri. Kemudian, Syekh Jalaluddin Rumi. Menurut beliau, perjalanan ini tidak hanya membutuhkan intelektualitas, tetapi juga kesabaran batin yang kuat. Karena godaan terbesar dalam meniti ilmu tasawuf dan makrifatullah, menurut beliau, adalah tantangan untuk memahami dan merasakan kedalaman mistik yang seringkali tersembunyi di sebalik teks-teks suci dan ajaran spiritual. Beliau juga menekankan bahwa untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam lagi, seseorang harus melalui proses introspeksi diri, kepentingan hati,
dan tujuan yang tulus karena Allah. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian dan tantangannya. Namun dengan kesabaran batin, ia akan dapat mencapai kedalaman mistik dan pemahaman spiritual yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjauhi keinginan duniawi dan ego. Menurut beliau, kecenderungan manusia untuk terjebak dalam keinginan duniawi adalah godaan terbesar dalam perjalanan spiritual ini. Untuk mengatasinya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menyarankan beberapa langkah penting. Yang pertama, ia menekankan pentingnya untuk bertaubat dengan bersungguh-sungguh, yaitu penyesalan atas dosa-dosa di masa lalu, dengan tekad tidak akan mengulanginya lagi. Kedua, ia menganjurkan talqin, yaitu pembelajaran dan internalisasi ajaran-ajaran agama, dengan titik tekannya selalu berzikir setiap saat, sebagai cara untuk mengingat Allah dan membersihkan pikiran dari godaan duniawi. Kemudian, Syekh Ibnu Arabi menghindari ketergantungan pada pengetahuan dunia. Menurut pandangan beliau yang mendalam tentang ilmu tasawuf, godaan terbesar dalam meniti jalan ini adalah kecenderungan manusia untuk terpaku pada pengetahuan duniawi dan melupakan esensi spiritualitas. Beliau menekankan bahwa hati manusia adalah tempat kedatangan cahaya ilahi. Oleh karena itu, seseorang harus menjaga kebersihan hati dan jiwanya agar dapat menerima ilham dan pencerahan-pencerahan di dalam kalbunya. Beliau juga menekankan betapa pentingnya introspeksi diri dan penyerahan diri kepada Allah dengan melepaskan segala ketergantungan pada pengetahuan dunia. Seseorang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencapai makrifatullah. Mudah-mudahan dengan beberapa panduan yang berharga ini, kita akan dapat mengatasi godaan-godaan spiritual ini dengan keseimbangan, penyucian jiwa, kesabaran batin, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Kita dapat mencapai tujuan akhir dalam ilmu tasawuf, yaitu pengetahuan sejati tentang Tuhan. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.